setiap nafas dari nafas insan, setiap detik dari detik-detik kehidupan insan, di situ ada satu takdir Allah, satu keputusan Allah yang sedang berjalan, yang mustahil untuk dirubah lagi. Ada qadar muqaddar, takdir yang telah diputuskan. Alaik, bagi kamu, ta'atun au ma'siyah. Tidak tahu keputusan tadi, keputusan engkau berbuat taat atau engkau berbuat maksiat. Au ni'matun au baliyah. Di detik itu engkau diputuskan mendapatkan nikmat atau mendapatkan ujian. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Tetapi sudah seperti itu kejadiannya. Itu setiap nafas. Artinya begini, kita harus faham betul ilmu tauhid, keputusan Allah Ta'ala. Bisa jadi di detik pertama kita taat, di detik kedua kita maksiat. Bisa jadi di detik pertama si fulan sedang berbuat taat, di detik berikutnya dia berbuat maksiat. Begitu juga kebalikannya. Bisa jadi di detik pertama kita maksiat, di detik kedua kita ditakdirkan taat. Bisa jadi pula si fulan yang terkenal ahli maksiat, di detik pertama dia maksiat, detik berikutnya Allah Ta'ala takdirkan dia berbuat taat, meskipun tanpa sababun minal asbab. Memang yang sering terjadi di alam maya pada ini adalah kejadian yang berulang-ulang, bimakna sunnatullah. Kalau orang baik, ya biasanya baik. Orang ahli sholat, biasanya selalu sholat. Orang ahli sedekah, biasanya selalu sedekah. Tapi kalau Anda teliti betul, ini saya kasih contoh kecil. Ada orang qadar muqaddar dia di dalam kehidupannya, ahlul karam. Orang dermawan, ahli sedekah, ahli infak. Setiap orang pinjam, udah gak usah pinjam, ini hadiah buat kamu. Terkenal ini orang. Satu waktu Anda datangi dia, di detik itu Allah Ta'ala sedang memunculkan qadar muqaddar, kedermawanan dia sedang dicabut oleh Allah Ta'ala. Ente minta fulus sedikit, tidak dikasih sama dia. Gak ada sebab loh, bukan dia sedang gak mood, sedang bahasa sekarang itu orang bilang hatinya sedang datang gak mood, gak enak. Bukan, gak ada sebab. Tahu-tahu begitu saja. Ini kadang terjadi. Nah, itu kalau paham saya itu Allah sedang mengajarkan kepada akhwan, kepada alam maya pada, kepada hamba-hambanya bahwa anal fa'il. Saya satu-satunya zat yang memberi takdir. Anal qadir. Saya satu-satunya zat yang mampu menakdirkan. Dan selain saya hanya bisa mengalami qadar muqaddar. Itu dalam masalah keuangan. Begitu juga dalam masalah kesehatan. Boleh tanya dokter-dokter itu. Pernah tidak? Menurut teori kedokteran ini udah pas. Kebiasaan para dokter kalau memberi obat ini gak pakai lama. Sekian detik ada reaksi. Sekian detik ada perubahan. Tapi kadang muncul qadar muqaddar minallah azza wa jalla. Tidak berfungsi itu. Tidak berfungsi.
Pahami ketika hal-hal semacam ini terjadi, Allah Ta'ala sedang mengajarkan kepada akwaan, mengajarkan kepada ibadah, mengajarkan kepada hamba-hambanya, anal wahidul ahad, anal fa'il, anas sani', hanya saya yang menciptakan apapun. Nah, saat itu kita harus peka. Oh, ternyata benar. Asy-syifa biyadillah, la biyadit tabib. Kesembuhan betul-betul murni dari Allah, bukan dari dokter. Begitu juga di kelompok orang-orang yang sedang sakit. Boleh cek. Waliyadzubillah, orang-orang yang ahli marid-marid itu. Tanya yang suka ngurusin orang-orang sakit. Dicoba obat ini, nggak mempan. Padahal teorinya orang yang berpenyakit seperti itu lebih dari sekian puluh sampai sekian ratus orang sembuh. Coba ini nggak sembuh, ini nggak sembuh. Kadang-kadang tanpa obat si sakit tahu-tahu seger itu, berubah dengan sendirinya. Itu kalimat dengan sendirinya tidak tepat. Yang tepat Allah Ta'ala sedang yulhir, kalau bahasa syarah hikam tadi sedang yubris, mengibroskan, mendhahirkan qudratahul aliyah, takdirnya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Faka'annahu ta'ala yaqul ana syafi, saya yang memberikan kesembuhan. Asy-syifa biyadi, kesembuhan murni di tangan saya, bukan di tangan dokter, bukan di tangan obat, bukan di tangan kebiasaan. Naam, ini tidak selalu terjadi. Memang sudah sunnatullah juga bahwa hal-hal itu jarang-jarang terjadi. Nah, karena jarang-jarang, kalau sedang terjadi harus betul-betul direnungkan. Mahal itu harganya itu. Ta'lim minallah azza wa jalla la ibadah, pelajaran berharga dari Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya. Begitu juga orang ahlul thariqah. Orang ingin menghilangkan kemalasan. Saya dulu sebelum nikah ahli qiyamul lail, ahli tahajud, ahli qiraatul Quran. Begitu saya nikah nih gara-gara suami, gara-gara anak, suami dibawa-bawa, anak dibawa-bawa, gara-gara nafsu inti, gara-gara nafsu kamu. Bukan, minta kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala lebih ahli dari kita, alamu minna, lebih mengetahui dari kita, dan lebih mampu untuk merubah kebiasaan-kebiasaan jelek kita berubah menjadi kebiasaan-kebiasaan baik. Berapa banyak orang-orang yang kesibukannya jauh di atas kita, justru setelah menikah mereka menjadi orang-orang ahli qiyamul lail, ahli sedekah, yang dulunya selalu dipengaruhi syahwat, dipengaruhi macam-macam kehidupan kelam masa lalu. Begitu nikah malah sembuh, jauh lebih sibuk, malah lebih baik. Limadha hadha? Hadha kulluh min Allah azza wa jalla, dari Allah subhanahu wa ta'ala al-murabbi al-qadir. Allah itu betul-betul pendidik ulum, hakikatan huwa Allah. Al-mursyid al-kamil al-haqiqi hakikatan huwa Allah. Al-syafi al-haqiqi hakikatan huwa Allah. Al-mun'im al-haqiqi hakikatan huwa Allah. Karena itu fi kulli nafasin minal anfas, setiap nafas dari nafas-nafas kita, baik nafas keluar, baik nafas masuk, selalu mohon kepada Allah Ta'ala, menjerit di dalam hati apa yang sedang Anda hadapi. Yang sedang Anda hadapi itu, kalau bahasa saya, satu kendaraan yang memudahkan Anda untuk lebih khusyuk menuju di dalam meminta kepadanya. Apapun, hari ini sedang hadapi apa, jadikan itu kendaraan, naiki itu kendaraan. Apakah hari ini Anda sedang sakit? Naiki kendaraan sakit ini untuk menjerit, meminta kesembuhan kepada Allah. Apakah hari ini Anda sedang tidak ada uang? Naiki keadaan tidak ada uang itu untuk menjerit, memohon kepada Allah. Apakah Anda hari ini sedang diuji, anak Anda kurang menurut? Naiki kendaraan itu untuk memohon kepada Allah. Fakullu qadar muqaddar, setiap qadar muqaddar dari takdir-takdir Allah, hakikatan adalah ni'amun masturatun
nikmat-nikmat yang tersembunyi yang menyebabkan Anda menjadi seorang pemohon yang khasyik, pemohon yang mutadzallil, pemohon yang hatinya hadir lebih dari biasanya, daripada waktu-waktu Anda sedang berada dalam keadaan nikmat. Maka Allahu a'lamu minna, Allah lebih tahu dari kita. Pergunakan kesempatan baik tadi, kesempatan sedang diuji itu untuk memperbanyak munajat kepadanya, memperbanyak memohon kepadanya, memperbanyak meminta kepadanya, sehingga setiap nafas minal anfas ada kenaikan, ada tarakki, ada meninggi, ada lebih qurub, lebih dekat kepada Allah, ada akhsya dari khasyik menjadi akhsya, dari orang khusyuk menjadi lebih khusyuk, dari orang yang hatinya hadir menjadi lebih hadir, dari orang yang hatinya mutadzallil, merasa rendah kepada Allah, naik lagi. Maka kenaikan-kenaikan ini adalah ni'am dari Allah, nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala untuk kita, yang kalau tidak kita renungkan, kita tidak paham. Pahamnya kita hanya ujian aja. Saya lagi diuji nih hari ini sama Allah Ta'ala. Kapan berhenti ujian ini? Itu anak gak nurut-nurut sampai sekarang. Istri dari dulu begitu aja. Wallah ya akhi, robah sudut pandangmu. Hadapi takdir Tuhanmu dengan ilmun jadid, ilmu baru, fahmun jadid, pemahaman baru. Faham dari Kitabul Hikam dari Imam Ibn Athaillah, paham yang serba Allah, paham Rabbani, paham ilahi. Jangan pemahaman dari bawah terus, dari bumi aja itu pemahaman. Dari pemahaman mulut-mulut sekeliling Anda yang mengatakan, oh iya bener, kesian kamu ya, kehidupannya sudah begini di alam dunia ini. Coba sekali-kali cara memandang itu dari atas. Allah Ta'ala anzala laka hadza, Tuhan turunkan kepada kamu ini. Coba dari pandangan sana, jangan dari pandangan yang rendah, dari pandangan bawah, dari pandangan atas. Oh berarti Allah Ta'ala yurid ayaghfira dhunubi. Dulu dosa saya sekian, maka setiap jeritan hati dari rasa tidak enak di dalam kehidupan duniawi membawa penghapusan dosa buat saya. Allah Ta'ala telah mempersiapkan untuk saya buyut fil jannah. Sedangkan saya orangnya bukan ahli ibadah, saya malas ibadah. Berarti kendaraan saya untuk menuju ke rumah-rumah saya di surga nanti, ya ini. Oh saya minta rumah surga iya, ibadah gak mau, kendaraan ujian gak mau. Dari mana akan menuju rumah-rumah Anda sendiri di dalam surga nanti kalau tidak lewat merkub kehidupan-kehidupan yang kurang enak. Bukan tidak enak loh, kurang enak. Kadang ujiannya itu ujian biasa-biasa saja, yang kalau si ujian ini dihadapkan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala yang memang diuji lebih berat, la syai', gak ada apa-apanya. Cengeng aja kita, cengeng, padahal kecil-kecil aja itu ujian. Wa na'udzubillah minal ujian, jangan sampai kita banyak ujian. Ini hanya sebuah pemahaman dari Imam Ibn Athaillah yang kita pahami dan berusaha kita amalkan. Kita tidak berani meminta ujian kepada Allah Ta'ala, waliyadzubillah. Tapi kalau ujian itu sudah menjadi suratan takdir kita, kita harus bisa untuk menyikapi dengan sudut pandang langit, dengan sudut pandang bumi, dengan sudut pandang arifin, jangan sudut pandang orang yang tiap harinya mengeluh terus, seolah-olah dia dibenci sama Allah Ta'ala. Allah yuhibbak, Allah memberi itu kepada kamu karena Allah cinta kepadamu. Jelas ya, jangan selalu waliyadzubillah suudzon kepada takdir Allah. Wa kullu fi'lik jamil wa fika amalna tawil. Wa kullu fi'lik jamil itu bukan berarti Allah Ta'ala tidak menciptakan takdir buruk loh, jangan salah paham. Ilmu tauhid la bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Tapi maksud di qasidah ya arhamar rahimin, wa kullu fi'lik jamil, si arif billah, si rajul saleh ini menghadapi takdir Allah yang syar dianggap tetap baik, adaban ma'allah,
karena dia sopan santun kepada Allah. Syekhul Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih pernah menerangkan masalah ini. Takdir Allah tidak ada yang buruk. Takdir Allah itu semua baik. Min haitsul adab loh, bukan menafikan wil qadari khairi wa syarrih min Allah Ta'ala.